Setelah menuduh Indonesia, kini si kuning kembali menuduh Vietnam untuk dijadikan kambing hitam. Drama si kuning semakin menjadi-jadi, seakan mereka sudah tidak tahu bagaimana menutupi kecurangan-kecurangan skandal pemain imigran mereka. Setelah menuduh Indonesia menyabotase dan menggugat ke FIFA, kini si kuning kembali menuduh Vietnam lah yang menggugat mereka selama ini. Hal ini ramai diterbitkan dan menjadi pembicaraan utama di postingan media-media Vietnam. Salah satu media Vietnam mengatakan, setelah Indonesia, kini Malaysia menuduh Vietnam yang menggugat Malaysia ke FIFA. Media Vietnam mengatakan, surat kabar Malaysia menuduh aksi VFF menyebabkan FIFA menghukum Malaysia dan 7 pemain imigrannya. Mendengar kabar berita ini, fan-fan Vietnam kembali ramai membanjiri kolom komentar dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi tuduhan dari Malaysia yang membuat Malaysia dihukum FIFA. Cokodok. Kalau benar, siapa yang bisa menghukum? Kalau salah, sekarang malah cari kambing hitam. Haha. Lawan bertingkah seperti anak kecil, badut untuk latar belakang bola. Hal itu berdampak langsung pada diri saya. Jadi, kalau saya melapor, apa salahnya melapor? Hahaha. Fa menjadi seperti si jalang dengan orang gila. Sedang mengalihkan perhatian publik untuk mengurangi kritik yang diarahkan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Kalau benar pihak Vietnam yang menggugat, buat apa harus takut? Rencana pengecut kotor tapi tanduknya masih gede, bagaimana? Presiden FIFA datang ke Vietnam setelah jalan-jalan. Kebetulan ketemu seorang peramal. Si peramal bilang ada kecurangan, lalu beliau cuma undi secara acak untuk diselidiki. Kebetulan jatuh ke Malaysia. Cuma apa sedikit. Biasanya sebelum mati, hewan akan meronta-ronta tanpa henti. Malaysia juga sama seperti itu. Bersikap dan bertindak seperti anak kecil, sebaiknya Malaysia membuat surat pengunduran diri dari FIFA sekitar 3 atau 4 tahun. Kemudian baru mengajukan lagi untuk masuk kembali. Kalau tidak menipu, kalau menggunakan pemain sesuai aturan, maka siapapun melapor juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam kasus ini, kita melakukan naturalisasi curang, menipu sampai FIFA pun kena. Ya jelas bersalah, harus dihukum bukan malah menangis dan mengeluh. Kalau memang tidak curang, siapa yang bisa berbuat apa pada kita? Menurut saya, aturan sepak bola sudah ada sejak lama. Siapapun yang melanggar pasti dihukum berat agar jadi contoh bagi negara lain. Kalau punya niat curang, ya harus siap menerima sanksi. Orang-orang bilang siapa yang merasa bersalah pasti gelisah. Memang benar, seluruh sepak bola mereka tak beda seperti anak kecil, suka ngambek dan berteriak-teriak. Kalau dari awal bermain benar, fair play, pasti tidak akan sampai begini. Tidak tahu malu, malah masih sombong, harus dihukum berat biar kapok. Kirain Malaysia tolol kayak anak kecil. Harimau muncul lagi. Harus ditambah kata malu dulu dong. Harus bilang malu sekali. Harimau itu sedang meronta-ronta sebelum ajalnya. Tidak ada yang sehina itu selama ini. Sepak bola Malaysia selalu kalah dari Vietnam. Cuma mereka mau sewa pemain hebat untuk ambil kembali harga diri saja. Kalau kebenaran soal naturalisasi ilegal terbongkar, sebaiknya sepak bola negara ini dihukum. Cukup jadi penonton lewat TV saja. Curang tapi sama sekali tidak cerdas. Harimau Malaya sedang berusaha cakar-cakar dan berteriak sampai detik terakhir. Hidup di dunia ini kalau jujur dan lurus, langit runtuh pun tak perlu takut. Sudah habis-habisan menyerang pribadi, sekarang sampai ke organisasi. Sudah tak ada lagi yang bisa dijadikan alasan.
Hewan apa sih yang sebelum mati tidak meronta? Kalau Vietnam menggugat, itu wajar saja. Namanya keadilan. Sudah curang, sudah mencuri, begitu ketahuan, malah bilang orang yang kehilangan itu yang melapor. Padahal dia tidak sampai menghajarmu masuk rumah sakit. Itu sudah untung 3 turunan. Masih juga duduk meratap. Muka jelek. Mengapa mereka begitu kekanak-kanakan? Lelucon badut Malaysia. Kalau tidak salah, siapa berani melapor? Memang pencuri yang banyak omong. Ketika kamu bermain bodoh tapi tidak menginginkan pendapat orang lain. Loh, tapi kenapa kamu yang salah malah menuduh orang yang jujur? Menjadi baik salah, tapi menyalahkan orang lain adalah badut untuk seluruh Asia Tenggara. Memalukan sekali. Dasar melakukan kesalahan tapi masih berusaha mempertahankan orang-orang bodoh. Malaysia itu mencoba berpura-pura bersih. Kalau benar VFF punya keluhan, itu wajar dan alami. Jika kau bertindak bodoh, kau akan mengatakan bahwa orang-orang akan lebih mengutukmu. Orang Malaysia itu seperti anak kecil yang bermain curang dan menangis memalukan. Sangat busuk, para pemain kotor. Si penipu malah balik menuduh orang yang menuduhnya menipu. Keadilan ada di mana? Harga diri ada di mana? 8 miliar orang di bumi sudah tahu seperti apa FAM, organisasi yang mencuri sekaligus penduduk desa, apakah layak menjadi anggota FIFA. Kamu bermain sangat pengecut, Malaysia. Sudah bermain kotor, curang, masih juga banyak omong, menyalahkan orang lain. Muka Melayu tebal sekali, haha. Mencuri terus teriak-teriak, kalau tidak dapat malah menyalahkan, menfitnah orang lain. Memang benar-benar pejaingan. Kalian jangan marah, kalau licik dan curang, FIFA kan pasti menghukum kalian. Melayu sia, kalau benar kenapa harus takut lalu menyalahkan Indonesia? Sekarang menyalahkan Vietnam, lucu sekali. Jika ingin dunia menghinamu, tuntutlah macan kertas. Sudah menyalahkan Indonesia, sekarang giliran Vietnam. Memang benar-benar mencuri sambil teriak-teriak. Aku mencuri, tapi gara-gara kalian lapor, aku baru ketahuan. Mereka mencoba segala cara untuk menipu. Tetapi ketika mereka tahu, mereka menyalahkan orang ini dan orang itu. Benar-benar konyol. Apakah saya menyalahkan korban? Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi tuduhan dari si kuning Malaysia yang menyebabkan Malaysia terkena sanksi FIFA. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.